Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya atas nama Ibu Nika Dek Susun. Baik, untuk memulai seminar saya serahkan kepada coach selaku moderator kepada Bapak Muhtar, dengan hormat disilakan. Baik, makasih banyak Pak Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, kita masuk seminaris yang ke-7, yaitu Saudari Nika Dek Susun, AMD AK. Baik, Nika Dek nanti langsung ditelepon ke mentornya, Pak Max Rantung, nanti dia dengar langsung apa kita punya pembicaraan. Oke, baik. Pertama sekali, atas nama panitia penyelenggara, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pengujian terhormat masih bersama kita di forum ini. Kemudian, makasih banyak kepada Pak Mentor, ya, Pak Maxel Rantung, SKM yang sudah terhubung dengan Ibu Nika Dek. Baik, izin kami Pak, seminar ini akan, ya, makasih Pak, berlangsung kurang lebih 30 menit. Nanti diawali pemaparan oleh Saudari Nika Dek Susun tentang rancangan aktualisasinya. Disampaikan singkat padat ya, Kadek, perkenalan sedikit latar belakang, kemudian masuk kepada isu, langsung pada isu dan kegiatan tetapkan kegiatannya. Nah, setelah pemaparan Saudari Kadek Susun, kami juga minta kesediaan dari Pak Mentor, Pak Maxel Rantung, untuk menyampaikan penjelasan tambahan penguatan terkait apa yang dirancang oleh Saudari Kadek Susun. Ya. Kemudian selanjutnya pada saat pengujian dilaksanakan, siapkan alat tulis menulis, rekam, masukkan informasi dan jawab pertanyaan disampaikan oleh Pak Pengujian terhormat. Terakhir, dan saya juga selaku coach akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum diskusi ini. Mengawali, Saudari Nika Dek Susun, sehat, siap diuji? Siap, Pak. Ya, baik. Mohon izin, Pak Pengujian terhormat dengan Pak Mentor, silakan pemaparannya Nika Dek Susun. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Izin share screen dulu, Pak. Silakan, silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Rahmat Gunawan. Salam, maaf Pak. Salam. Yang saya hormati Bapak Pembimbing, Bapak Muhtar. Yang saya hormati Bapak Max Rantung sebagai mentor saya dan Bapak Isman sebagai evaluator saya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nika Dek Susun, nomor peserta nomor 20, jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil di Puskesmas Gintu. Di mana seminar rancangan aktualisasi saya itu sistem layanan laboratorium melalui ketepatan waktu penyerahan hasil laboratorium di Puskesmas Gintu. Adapun latar belakangnya saya yaitu kondisi saat ini belum tersedianya layanan informasi terkait waktu penyerahan hasil laboratorium di Puskesmas Gintu. Jika tidak diatasi, maka akan berpengaruh pada kepuasan pasien tentang pelayanan laboratorium. Dan bila terjadi keterlambatan waktu penyerahan hasil laboratorium, bisa berisiko terhadap pengobatan dan keselamatan pasien. Kondisi yang diharapkan yaitu tersedianya layanan informasi terkait waktu penyerahan hasil laboratorium. Tujuan aktualisasi ini jangka pendeknya meningkatkan sistem layanan laboratorium melalui ketepatan waktu penyerahan hasil laboratorium dan hasil pemeriksaan laboratorium bisa membantu dalam menegakkan diagnosa. Jangka menengahnya melalui kegiatan rancangan aktualisasi ini dengan melakukan peningkatan sistem layanan laboratorium melalui ketepatan waktu penyerahan hasil laboratorium diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium sehingga petugas laboratorium memiliki dasar yang kuat dalam memberikan pelayanan. Jangka panjangnya mampu membentuk ASN yang profesional, yaitu ASN yang berkarakter dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesional ASN. Manfaat aktualisasi ini bagi peserta dapat mengimplementasikan dan meningkatkan kinerja sebagai ASN yang profesional dan berintegritas di lingkungan Puskesmas Gintu. Bagi organisasi atau unit kerja saya mengoptimalkan pelayanan Puskesmas melalui pelayanan laboratorium yang memenuhi standar sehingga tercapai kualitas pelayanan
bagi pemerintah daerah mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju Poso sehat di pemerintahan Kabupaten Poso. Bagi masyarakat, meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang bermutu bagi pasien dan masyarakat. Adapun identifikasi isu yang saya dapatkan di Puskesmas Gintu ada 4, yaitu kurang lengkapnya syarat administrasi pasien, permintaan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Gintu. 2, belum tersedianya layanan informasi terkait waktu penyerahan hasil laboratorium di Puskesmas Gintu. 3, kurangnya kepatuhan penggunaan alat pelindung diri atau APD di Puskesmas Gintu. 4, laboratorium di Puskesmas Gintu belum sesuai standar. Adapun setelah mendapatkan isu tersebut, saya melakukan analisis menggunakan metode APKL. Setelah itu, saya menganalisis menggunakan metode USG, didapatkan core isunya itu belum tersedianya layanan informasi terkait waktu penyerahan hasil laboratorium di Puskesmas Gintu. Kemudian setelah dapat isu tersebut, saya melakukan analisis penyebaban isu dengan menggunakan metode Fishbone, di mana didapatkan manusianya, materialnya, metode lingkungan, di mana penyebabnya kurang lebih ada 6. Kemudian saya melakukan alternatif pemecahan masalah. Setelah melakukan alternatif pemecahan masalah, saya melakukan kegiatan. Ada 5 kegiatan. Yang kegiatan 1 yaitu mempersiapkan kegiatan aktualisasi saya, yaitu tahapan kegiatan, konsultasi dan meminta persetujuan mentor. 2, konsultasi dengan teman sejawat. 3, pembentukan tim kerja. Outputnya tersedianya persetujuan mentor, terlaksananya koordinasi dan terbentuknya tim kerja dan SK tim kerja. Nilai dasar yang berakhlaknya itu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, aditif, dan kolaboratif. Kontribusi visi misi pemerintah Kabupaten Poso yaitu mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju Poso sehat. Dan keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu manajemen ASN. Kegiatan 2 saya yaitu membuat bahan materi dan media, di mana tahapan kegiatan ini mencari referensi terkait rancangan SOP dan referensi media banner. 2, membuat dan mengetik rancangan SOP. 3, mendesain banner. 4, mencetak SOP dan banner. 5, menyiapkan administrasi pendukung, di mana outputnya itu tersedia gambaran terkait penyusunan SOP dan banner, tersusunnya konsep SOP, tersedianya desain banner, dan SOP dan banner siap dicetak. 5, tersedianya format daftar hadir dan pretest potes, di mana nilai berhaklannya itu kompeten, aditif, kompeten, aditif, dan akuntabel. Di mana kontribusi visi misi pemerintah Kabupaten Poso mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju Poso sehat. Kontribusi substansi mata pelatihan itu Smart ASN dan manajemen ASN. Di mana kegiatan dan tahapannya saja disampaikan. Oh iya. Dan tahapannya saya sampaikan. Ya. Iya Pak. Kegiatan itu kegiatan 3, rapat tim dan finalisasi, di mana tahapan kegiatannya 1, pemaparan materi dan media di depan tim. 2, meminta saran dan masukan serta finalisasi. 4, penjadwalan dan penugasan tim. Kegiatan 4 saya melakukan sosialisasi, tahapan kegiatan penyampaian persepsi kepada pasien dan pembagian angket pretest. Kedua, edukasi tentang waktu penyerahan hasil laboratorium menggunakan banner. 3, pembagian angket post-test. Kegiatan kelima saya yaitu monitoring dan evaluasi, di mana tahap kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan, memeriksa hasil pretest, post-test disajikan dalam bentuk grafik. 3, testimoni mentor, teman kerja, dan pasien. 4, pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Ini jadwal yang saya buat nanti pas kegiatan. Sekian pemaparan dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada moderator lagi. Terima kasih. Baik, makasih banyak Saudari Nika Dik Susun atas pemaparannya. Selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan, tolong disambungkan ke Pak mentornya. Silakan Pak mentor. Pak Kapus. Ya, Pak Kapus ya. Pak. Terima kasih atas kesempatan
Yang saya hormati Bapak penguji, yang saya hormati Bapak evaluator serta host, serta adik saya Nika Susun yang melaksanakan tugas sebagai teruji pada siang hari ini. Mohon maaf, saya tidak bisa bergabung dengan tetapi saya hanya bergabung by phone saja, tetapi tidak mengurangi pada sebagai mentor. Terima kasih atas judul yang sudah diambil oleh adik saya tentang sistem layanan laboratorium melalui kompetensi waktu penyerahan hasil laboratorium di Puskesmas Gintu. Memang pada saat kemarin mereka melaksanakan orientasi awal tugas mereka di Puskesmas Gintu, Saudari Susun ini sudah berkoordinasi dengan saya tentang masalah-masalah yang didapatkan pada saat kegiatan ini. Tentunya terima kasih sekali sudah diangkat dalam salah satu judul tentang hal tersebut. Di sini saya hanya ambil kesimpulan bahwa lemahnya SOP yang ada di Puskesmas Gintu tentang penyerahan hasil, kurangnya penggunaan APD dan lain sebagainya. Namun ke depan ini setelah implementasi kegiatan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi judul dari Susun di dalam pelaksanaan latar ini. Jadi saya berterima kasih sekali, saya sangat mendukung apa yang menjadi pokok masalah dalam pelaksanaan tugas kami, sehingga ke depannya di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan itu benar-benar terkoordinir dan terkoordinasi dengan baik, sehingga dampaknya sebagai masyarakat bisa menerima pelayanan sesuai dengan standar. Sebagai pemerintah daerah Kabupaten Poso dapat terwujudnya visi dan misi Ibu Bupati sebagai kepala daerah Kabupaten Poso. Itu yang menjadi saya berterima kasih sekali kepada saudari ini bisa diangkat judul ini karena menjadi kelemahan kami di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan kami, karena memang terus terang saja dimanapun kita bertugas itu memang selalu melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Kalau SOP kita agak lemah, maka tentunya berpengaruh pada pelayanan kita, sehingga SOP-nya itu selalu terupdate sesuai dengan peraturan menteri, sesuai dengan peraturan daerah dan lain seterusnya, sehingga SOP-nya itu selalu terupdate. Itulah harapan-harapan saya sebagai mentor dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dari Nika Susun. Terima kasih untuk pelayanan itu, sehingga misalnya masalah ini bisa terselesaikan, itu dapat berdampak baik, positif, baik bagi masyarakat yang menerima pelayanan maupun pemerintah daerah Kabupaten Poso sebagai visi dan misi ke depan. Saya sangat mendukung, terima kasih sekali lagi, dan saya selaku mentor hanya itu yang saya bisa jelaskan. Kiranya Bapak Ibu penguji, evaluator, dan host dapat memaklumi ketidakbisaan saya mengikuti secara Zoom. Tapi itu sekali lagi saya katakan tidak mengurangi kadar untuk pelaksanaan ujian pada siang hari ini. Terima kasih dan mohon maaf lagi, saya kembalikan ke host. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat siang. Baik, makasih banyak Pak Mentor. Syukur walaupun tidak bergabung di Zoom, tapi jelas apa yang Bapak sampaikan, kami bisa tangkap. Ya, jadi demikian tadi penjelasan tambahan dan penguatan dari Pak Mentor telah menyampaikan penguatannya untuk rancangan yang dilaksanakan oleh saudari Nika Susun. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Penguji yang terhormat. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Muhtar SPSH MM selaku coach. Yang saya hormati di kesempatan ini Pak Mentor yang bisa lewat by telepon saja, tapi itu menunjukkan sebuah kepedulian dan semangat untuk peserta kita pada siang hari ini. Pak Max L. Rantung, SKM, terima kasih Pak sudah membantu peserta ini. Siap. Ada evaluator Isman yang saya hormati dan peserta Ibu Nika Susun AMD AK. Kita langsung saja
berdiskusi kepada Ibu serta tugas kesehariannya Ibu Kadek di Puskesmas atau di mana gitu, laboratorium? Ya, tugas harian saya di laboratorium kesehatan, di mana saya melakukan mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan penyamplingan terhadap pasien. Kedua, saya melakukan pengelolaan terhadap spesimen. Ketiga, saya melakukan pencatatan dan pelaporan hasil, Pak. Oke. Laboratorium ini ada di Puskesmas itu sendiri atau bagaimana? Iya, ada di Puskesmas Gintu tersendiri, Pak. Oke. Hanya satu gedung ya, dengan tempat perawatan pasien ya. Iya, Pak. Satu gedung. Ibu Kadek, pasiennya itu mendapatkan layanan lab dulu, kemudian menjadi identifikasi sebuah penyakit atau seperti apa? Kenapa, Bapak? Mohon maaf. Kadang kan kalau pasien datang, itu apakah bagiannya itu adalah perlu di lab dulu untuk mengidentifikasi, untuk mengetahui sebuah penyakitnya, itu dari hasil labnya? Untuk mengetahui diagnosanya penyakit, dilihat dulu dari hasil labnya, Pak. Berarti memang langkah awal Ibu Kadek sangat berperan penting. Iya, Pak. Untuk melakukan kegiatan yang akan dilanjuti oleh perawat dan dokter yang ada di Puskesmas Ibu Kadek. Yang jadi permasalahan hari ini adalah layanan laboratoriumnya masih ada keterlambatan ya? Biasanya bukan masih ada keterlambatannya, Bapak, hanya saja dalam penyampaiannya kita belum dipahami sama pasiennya, Pak. Penyampaian secara apa itu? Penyampaian secara langsung, karena belum adanya sistem layanan informasi tersebut melalui media banner, Pak. Kita samakan persepsi dulu mungkin Ibu Kadek. Saya berpikirnya begini, ketika kita melakukan diagnosa di dalam sebuah perawatan untuk ini ditetapkan sebagai rawat jalan maupun rawat inap, tentu itu hadir dari hasil laboratorium. Kita sepakat? Iya. Oke, kalau itu kita sepakati, kemudian kita lanjut. Bicara ketetapan waktu pada judul yang diangkat. Ini adalah lahir dari sebuah sumber masalah. Masalahnya adalah ada pada diri pasien atau pada petugas labnya? Pada labnya, Pak, juga. Soalnya belum adanya SOP penyerahan hasil tersebut. Oke, itu yang saya agak bingung tadi. Kenapa harus kita berbicara prosedur terlalu jauh untuk penyampaian ke pasien kalau persoalan itu ada pada hulunya, ada pada labnya. Gitu. Tentu itu lahirlah solusinya adalah bagaimana melancarkan sebuah ketetapan waktu menjadi tetap pada waktunya adalah SOP yang akan dirancang oleh Ibu Kadek. Ya, betul, Pak. Gambaran SOP kalau boleh saya tahu gambarannya seperti apa untuk merancang dalam waktu 1 bulan ini? Apakah dia media dalam rekaman? Apakah dia dalam penyampaian surat yang akan dibahas bersama oleh instansi, atau SOP yang akan seperti apa yang akan dibuat? SOP dalam bentuk ini, Pak, bersurat, di mana nanti saya membuat SOP sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian saya melakukan membuat media tersebut, media banner tersebut, di mana saya sudah mencantumkan waktu selesai waktu pemeriksaan hasil lab tersebut, Pak. Oke, jadi tujuannya SOP akan dituangkan dalam banner. Kenapa, Pak? SOP-nya akan digambarkan secara singkat nanti di dalam banner. Gitu. Iya, untuk SOP-nya di dalam banner, tapi saya juga membuat SOP dalam ini format. Nanti saya arsip di laboratorium. Oke. Berarti ini membutuhkan tim ya,
Iya, betul Pak. Karena bicara standar prosedur, bicara standar ini adalah bicara persoalan bagaimana untuk disepakati jalannya suatu kegiatan dalam laboratorium untuk mendekati tepat waktu yang dihasilkan yang akan diserahkan kepada puskesmas. Iya. Kita sepakati, Bu Kadek. Iya Pak. Dan kemudian untuk SOP-nya sendiri, kalau boleh tahu, Ibu akan melibatkan timnya dari mana saja untuk menyusunnya? Untuk melibatkan timnya, di mana saya meminta bantuan kepada timnya saya, teman sejawatnya saya, untuk membantu dalam menyusunnya ini, dalam mencari referensinya tersebut. Kemudian setelah itu, setelah jadi rancangannya tersebut, saya mengetik dan mengeprintnya, kemudian saya memberikan kepada pimpinan saya, itu mentornya saya, untuk direvisi, Pak. Kemudian akan dilakukan sosialisasi, metode sosialisasinya? Iya. Kemudian setelah itu saya melakukan sosialisasi SOP maksudnya Pak ya? Iya. Sosialisasi SOP ini di mana saya nanti melakukan rapat tim, di mana saya akan pemaparan materi SOP-nya saya kepada teman dan mentornya saya. Kemudian meminta saran dan persetujuan mentor saya dan teman tim saya, dan menjadwalkan penugasan tim nanti, Pak. Kaitannya dengan nilai berakhlak, Ibu Kadek? Nilai berakhlak yang saya pakai di sini yaitu berorientasi pelayanan, di mana saya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan bertutur sopan, ramah kepada semuanya. Terus akuntabel, di mana saya bertanggung jawab atas kegiatan saya ini, di mana saya dalam menyusun SOP, saya tidak menutup-nutupinya. Terus kompeten, di mana saya melakukan tugas saya sebagai analis kesehatan dalam menyusun SOP. Kemudian harmonis, di mana saya bekerja sama dengan tim teman saya agar membentuk tim kerja yang konduktif, loyal, di mana saya melakukan kegiatan ini membawa instansi saya dan pimpinan saya dan nama ASN saya tersebut. Adaptifnya yaitu saya harus bertindak berinovasi tentang akan perubahan-perubahan yang terjadi. Kolaboratifnya kerjasama antar tim agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan kegiatan ini dapat terselesaikan dengan baik. Sekian, Bapak. Ya, Bu Kadek, kita tidak berlama-lama karena waktu kita akan kita harus efisienkan. Boleh minta waktunya sedikit, Pak? Ya, boleh. Boleh, terima kasih banyak, Pak. Pak Penguji, sedikit saya jelaskan tentang judul ini. Mungkin saudari saya, adik saya agak gugup untuk menjelaskan sebenarnya arahnya ini ke SOP. Untuk pemeriksaan itu, untuk penegakan diagnosa dokter itu tentunya ada pembuktian hasil laboratorium. Di sini memang kekurangan puskesmas kami itu adalah waktu penyerahan hasil daripada hasil pemeriksaan itu sendiri. Belum adanya durasi waktu yang diatur di dalam penyerahan hasil ke dokter, sehingga dokter secepatnya untuk mengambil keputusan di dalam melaksanakan tindakan medis selanjutnya. Untuk itu memang itu kelemahan-kelemahan itu yang termuat dalam SOP, dan SOP itu tentunya
Kelemahannya juga pada saat nanti akan dibuat tentunya perlu sosialisasi bukan hanya ke dokter, tetapi ke berbagai lini yang terkait dalam pemeriksaan atau penegakan diagnosa. Jadi penegakan diagnosa dalam hal ini adalah saudari pelaksana tugas sebagai laboratorium itu memang memerlukan penegakan diagnosa pemeriksaan dokter. Jadi sosialisasinya yang sangat kurang untuk dan penyempurnaan SOP-nya. Tentunya kita berharap di dalam pembuatan SOP itu benar-benar diatur penyerahannya, baik penyerahan waktu penyerahan pelaksanaan pemeriksaannya, sosialisasinya ke semua lini, itu tentunya terintegrasi dengan baik. Mungkin itu maksud daripada masalah ini. Mungkin saudari saya, adik saya, Kadek Susun ini agak grogi menghadapi penguji. Minta maaf Pak. Jadi mungkin itu salah satu masalah yang perlu sangat secepatnya diangkat di Puskesmas dan ditindaklanjuti. Terima kasih, dengan hormat Pak Muji, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Mentor, penjelasannya singkat, padat dan jelas, dan membuka pikiran saya lebih terang lagi dengan apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu peserta kita, sehingga nanti ke depannya di seminar. Siap Pak Muji. Siap. Sehingga nanti di aktualisasinya nanti kita bisa langsung lihat segala bukti yang akan diberikan kepada kita terkait SOP yang telah dibuat. Pada prinsipnya kita sepakati bahwa persoalan yang ada di Puskesmas itu persoalan SOP yang belum diterapkan dan belum ada waktu maupun nilai-nilai yang ditetapkan di dalam sebuah SOP sehingga berjalannya laboratorium kepada tindakan-tindakan dokter. Ini menjadi tantangan buat Ibu Kadek, dan ini saya kira saya yakin dengan Ibu Kadek mampu melaksanakan itu, dibantu juga oleh Pak Coach yang luar biasa dan akan menyempurnakan segala laporan yang akan diselesaikan oleh Ibu Kadek selama sebulan ini. Terima kasih kepada Pak Mentor, kepada Ibu Kadek, tetap semangat. Dan saya kembalikan kepada Pak Coach. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Pengujian terhormat dan Pak Mentor atas pengujiannya. Siap Pak. Ya. Jadi Pak Ibu Nikadek, jadi ada beberapa masukan tadi yang menjadi catatan. Jadi saya jelaskan yang kekurangannya tinggal daftar pustaka, yang lainnya bagus laporannya. Jadi penting informasi, edukasi dalam ketetapan yang laboratorium. Kenapa? Karena seperti dijelaskan tadi Pak Mentor, keterkaitan dengan pengambilan tindakan oleh dokter dan keterkaitan dengan pemahaman pasien, supaya dia tahu berapa jangka waktu lamanya dan dia tahu persiapkan apalagi tindakan selanjutnya. Dan ini memang bukan sepele karena timbul keresahan karena itu yang tidak sesuai. Ini mau dibuat SPM-nya ya, karena kalau sudah apa SOP-nya tinggal SPM. Yep. Kemudian menyangkut masalah pengayaan nilai ya, Kadek, pengayaan nilai dalam setiap kegiatan atau kegiatan. Ada tanggung jawabnya Kadek, yaitu menyiapkan bukti-buktinya, baik berupa foto, video singkat dalam setiap kegiatan, karena kita tidak terlibat melihat langsung. Ya. Kemudian memasukkan upload laporan mingguannya nantinya pada saat aktualisasi. Kemudian kami mohon juga kepada Pak Mentor untuk memberikan penilaian PKTBT dengan layak kepada peserta, supaya mereka juga bisa berlanjut melaksanakan kegiatan sesuai dengan bakti kerjanya. Saya kira demikian seminar rancangan aktualisasi Saudari Nikadek Susun kita akhiri dengan ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Baik. Demikian ujian seminar rancangan atas nama Ibu Nikadek Susun. Mohon menjadi perhatian Bu, saran dan masukan dari coach dan penguji. Terima kasih buat Pak Mentor atas penguatannya walaupun cuma melalui via telepon. Terima kasih banyak Pak Mentor. Siap Pak. Ya, baik. Iya. Baik, kita langsung ke peserta berikutnya ya. Ya, masih ada satu. Kadek, silakan Ada Ibu Kadek, silakan. Ibu Tita. Iya, sudah tadi menunggu. Bisa Pak Penguji satu lagi? Boleh. Kalau bisa dua saja tidak apa-apa. Iya, kalau ada semua mentornya kita